bisa nanti kita tatap muka, itu juga bisa artinya kita mungkin lebih banyak lagi bisa saya bisa sampaikan atau mungkin bisa juga ada yang mau dipertanyakan. Karena di saat-saat sekarang ini karena kita online itu menjadi salah satu kendala itu menyangkut masalah jaringan-jaringan. Seperti tadi ini ada beberapa menit kita terputus itu. Jadi kita mulai kembali ya, itu menyangkut masalah kalau kita pendidikan dual sistem kita. Ya. Masuk materinya kembali, Nak. Ya, langsung dibawanya ini. Jadi ini dari 3 pilar dual sistem ini kita wajib bagi seluruh unit pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Jadi sekolahnya perindustrian itu ada, kalau SMTI-nya itu ada 6, kemudian SMK-nya itu ada 3. Jadi SMTI itu satu-satunya yang ada di Indonesia wilayah timur yang ada di Makassar. Kalau yang lainnya ada di Aceh, ada di Padang, ada di Kalimantan Barat, Pontianak, kemudian ada di Lampung, ada di Yogyakarta, kemudian ada di Makassar. Jadi itu ada 6 SMTI di Indonesia ditambah dengan SMAT-nya 3 di Indonesia, 1 di Padang, 1 di Bogor, dan 1 di Makassar. Jadi 9 SMK-nya yang ada. Kalau perguruan tingginya juga banyak, ya. Di Makassar juga ada 2. Di Makassar 1 di Kota Makassar, 1 juga yang di Bantaeng. Itu perguruan tingginya. Jadi nantinya itu semua kalau nanti tamat di SMTI mau masuk di sana itu juga boleh. Itu gratis. Bahkan di ATIM itu ada pendidikan gratis, artinya ada bisa mendapatkan beasiswa. Kami juga di sini di SMTI juga membekali, ya. Tetapi harus ranking 1, 2, 3 setiap kelas per semester. Jadi anak-anakku jadi belajar dengan baik. Kalau mau artinya meringankan beban orang tua, kami juga di sini setiap tahunnya, setiap semester itu juga kami juga siapkan ada namanya beasiswa yang mendapatkan ranking 1, 2, dan 3 per semester. Kalau dalam 1 tahun dapat rankingnya berarti ya 2 kali dapat dalam 1 tahun itu beasiswanya. Itu. Oke, kita next. Kemudian ini tadi yang kami sudah saya sampaikan model dual system. Ini ada 3. Ada 3 model. Itu model A dalam tiap semester, ya, ini dalam tiap semester ini 2,5 bulan. Ya, 2,5 bulan itu teori belajar, ditambah dengan 2,5 bulan itu praktek di industri. Nah, ini model A ini, kalau kita di SMTI, kalau kita mau namanya kompeten, artinya belum maksimal, belum bisa kita mendapatkan suatu maksimal. Nah, begitu juga nanti di model B, dalam tiap tahun ajaran 4 bulan praktek di industri, selebihnya itu berteori di sekolah. Nah, jadi itu. Jadi yang paling cocok di SMK untuk mendapatkan kompeten anak-anak kita itu adalah model C selama 3 tahun masa studinya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa 3 semester teori, 3 semester ini berarti semester 1, 2, dan 3 itu berteori di sekolahnya. Kemudian ditambah 2 semester praktek di industri. Jadi masuk di semester 4 dengan semester 5 itu anak-anakku berada di industri. Setelah itu, masuk semester 6, saya tarik kembali di industri, kembali di sekolahnya untuk mempersiapkan, ya, anak-anakku mungkin ada yang belum ujian meja di industrinya, kita akan persiapkan ujian meja juga di sekolah. Ya, yang jelas yang sudah melaksanakan ujian meja di industri itu tidak akan dilaksanakan lagi ujian mejanya di sekolah. Tetapi kalau tidak dilaksanakan di industri, akan pasti kita laksanakan di sekolah. Makanya tadi itu ada pembimbing di industri dan ada pembimbing juga di sekolahnya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian untuk implementasi dual system.
sekolah wajib menyiapkan workshop, laboratorium, dan peralatan sesuai standar industri. Nah, sekarang ini nanti anak-anakku kalau sudah bisa artinya masuk di sekolah, ini nanti akan kita perlihatkan semua. Ya, apakah benar itu di laboratorium itu sudah lengkap peralatannya atau bagaimana? Apakah ini hanya istilahnya omongan-omongan saja? Nah, nanti anak-anakku akan pasti melihat itu. Dan saya berani mengatakan bahwa SMK SMTI Makassar, saya berani mengatakan bahwa tidak terkalahkan dengan SMK-SMK yang lain. Ya, baik dari peralatan kimia industri maupun pengawasan mutu, dan satu lagi ada mekatronika. Mekatronikanya sekarang saya yakin anakku belum lihat. Nanti kalau kita lihat itu saya yakin pasti kita akan bisa artinya bangkit bagaimana mau mengetahuinya itu. Karena kita di mekatronika ada robot. Dan itu nanti anak-anakku yang sudah memilih jurusan ini akan pasti bisa main robot nantinya di laborannya. Itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dual sistem dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pedoman Pusdiklat. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan memang dual sistem kita laksanakan dengan bertahap-tahap. Tidak langsung artinya karena kita tetap juga mengikuti dari aturan-aturan industri. Tidak minta kita langsung 1 tahun atau 1 semester, tetapi kita juga tetap mengikuti aturan-aturan industri. Apakah 3 bulan dia kasih kita ataukah 6 bulan? Itu karena beliau juga mempersiapkan juga SMK-SMK yang lain yang ada di bawah dinas. Kemudian ketiga, sekolah melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan dual system. Nah, ini tadi juga saya sudah sampaikan bahwa selain artinya dilaksanakan ujian meja di industri, itu juga kita akan melaksanakan juga ujian meja di sekolahnya. Itulah namanya sekolah melakukan evaluasi dan pelaporan. Dan itu. Jadi tetap anak-anak kami persiapkan kalau sudah melaksanakan PDSI-nya atau kan namanya prakeringnya, pendidikan sistem kandanya, itu akan pasti menghadapi namanya ujian meja. Makanya itu kurikulum kita harus lean dengan industri supaya ketahuan, supaya artinya anak kami di sekolah tahu, artinya bisa juga merasakan bahwa betul apa yang kita pelajari di sekolah, di laborannya itu juga yang kita akan dapatkan nantinya di industri. Itu. Oke. Next. Nah. Kemudian dual sistem di SMK SMTI Makassar, ya, sekolah mengevaluasi pelaksanaan prakering dari 3 aspek, yaitu siswa, pembimbing internal, guru dalam hal ini, kemudian pembimbing eksternal dalam hal ini itu yang di industri. Kemudian yang kedua, sekolah menyiapkan jadwal blok untuk kegiatan praktek dual system sesuai hasil evaluasi prakerin. Yang ketiga, sekolah membuat pelatihan workshop guru normatif dan adaptif untuk penyesuaian program dual system bersama guru produktifnya. Nah, inilah mungkin barangkali anak-anakku sekalian, ya, yang perlu yang sempat saya sampaikan. Nanti kalau umpamanya masih ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa saja nanti kita buka dengan pertanyaan, ataukah juga bisa di saat nanti kalau sudah ada waktu bisa kita ketemu, bisa juga nanti kita bisa bicarakan dalam ruangan kelas. Inilah mungkin barangkali anakku sekalian, ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan karena tadi sempat terputus dengan jaringan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta yang sama berbahagia, demikian tadi pemaparan pemateri dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pengajaran. Beliau banyak mengupas tentang sistem pendidikan di SMK SMTI Makassar, yaitu pendidikan dual system. Saya akan mereview sedikit atau meresume materi yang disampaikan oleh beliau tentang pendidikan dual system. Definisi dari dual system itu tadi sudah beliau sampaikan, yaitu tentang sebuah pendidikan yang menganut ganda atau dua, yaitu pendidikan di sekolah dan pendidikan di industri. Kemudian tujuan dari pendidikan dual system ini adalah
memadukan secara sistematis dan tersinkronisasi program pendidikan dengan penguasaan keahlian melalui bekerja sama langsung dengan industri. Jadi pendidikan dual system ini akan selalu melaksanakan kerjasama dengan industri. Jadi namanya sekolah kita adalah sekolah yang berbasis industri, pasti akan selalu bekerja sama dengan industri. Tadi pemateri juga sudah menjelaskan bahwa kita pernah melakukan rekrutmen calon karyawan bagi alumni-alumni kita. Ya, itu benar, dan minggu lalu itu kita lakukan 2 minggu berturut-turut. Itu pihak perusahaan datang ke sekolah kita untuk merekrut alumni-alumni kita, terutama yang baru tamat, untuk menjadi calon karyawan. Alhamdulillah berhasil merekrut 2 minggu berturut-turut itu 20 orang alumni kita untuk bekerja di perusahaan Wings Food Group atau industri makanan dan minuman. Jadi ini satu membanggakan, alumni kita yang baru tamat itu sudah 20 langsung direkrut oleh pihak industri. Kemudian ada tadi dasar pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 3, kemudian Undang-Undang PP Nomor 41 dan Peraturan Menperin. Kemudian pilar pendidikan dual system yaitu ada kurikulum, ada silabus, ada modul, itu sama dengan yang diinginkan oleh pihak industri. Kelihatan. Ya, jadi semua rencana pembelajaran di SMT Makassar itu selaras sesuai dengan apa yang ada di industri. Ya, jadi nanti kemungkinan besar apa yang kamu pelajari itu yang akan dipraktekkan di industri. Itu yang ada di industri, itu yang dipraktekkan di sekolah, dipelajari di sekolah. Kemudian pilar yang kedua adalah penyediaan tempat prakerin. Jadi tempat prakerin ini sudah kami siapkan dari pihak sekolah di industri-industri, kurang lebih itu ada 40 lebih industri yang sudah kami ajak bekerja sama untuk tempat PDSI kalian. Kalau kita bahasanya adalah PDSI. Nanti di semester 4, semester 5, apa yang disampaikan oleh tadi Bapak, semester 4, semester 5 itu akan sudah turun ke industri untuk praktek selama 12 bulan atau 1 tahun full Anda di industri. Jadi cukup menarik rencana program kita ini, dan diharapkan selama 12 bulan itu kamu praktek terus-menerus, insya Allah industri butuh tenaga kerja, mungkin kamu nanti yang akan dipanggil untuk langsung bekerja. Kira-kira modelnya seperti itulah nanti merencana atau tujuan dari pelaksanaan dual system kita ini. Kemudian pilar yang ketiga adalah penyediaan infrastruktur pembimbing. Ya, jadi semua kebutuhan-kebutuhan pembimbing baik eksternal maupun internal, tadi ada bahasanya pembimbing internal itu ada di guru-guru kita atau pengajar-pengajar di SMT Makassar, kemudian pembimbing eksternal itu ada pihak industri. Jadi kalau kamu nanti berpraktek itu PDSI itu ada 2 pembimbing, ada namanya pembimbing internal dan ada namanya pembimbing eksternal. Jadi itu semua nanti semua kebutuhan-kebutuhan pembimbing eksternal itu akan dipenuhi oleh pihak sekolah. Kemudian yang terakhir penjelasan dari Bapak Pemateri itu adalah pelaksanaan dual system yang telah kita lakukan. Itu beliau sempat menyampaikan bahwa semua sarana prasarana infrastruktur yang ada di sekolah itu kita pelan-pelan kita sudah lakukan. Workshop sudah kita adakan. Bahkan kita punya pabrik, ya 2 pabrik. Itu adalah salah satu bagian penting dari pelaksanaan dual system kita ini, yaitu pabrik rumput laut dan pabrik coklat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atau pemenuhan prasyarat infrastruktur ya dari SMK Makassar. Kemudian semuanya itu kita sudah standarkan, sudah samakan dengan apa yang ada di industri. Jadi seperti kalau kamu masuk di SMT Makassar, kita akan merasakan bahwa kita juga sama dengan sudah berada di industri. Seperti itulah kira-kira tujuan daripada SMT Makassar mengelola sekolah ini. Kemudian pelaksanaan dual system ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan tadi, itu dilaksanakan secara bertahap. Itu sudah tahun ketiga dan alhamdulillah sudah berjalan.
Kalaupun masih ada kendala-kendala, pelan-pelan nanti itu akan kita perbaiki, kita benahi semua kendala-kendala itu sampai kepada tahap yang sempurna. Kemudian yang tidak kalah penting, secara kontinu, secara tersistematis, pelaksanaan dual system ini itu akan dilakukan evaluasi. Kemudian setelah ada masalah-masalah dihadapi pada saat evaluasi, itu akan dilakukan follow up atau tindak lanjut dari pelaksanaan dual system ini. Itu kira-kira resume yang sempat saya sampaikan dari pemaparan pemateri kita. Sekali lagi meskipun terpending sejenak tadi karena masalah jaringan, tetapi tidak mengurangi hikmat daripada materi kita kali ini. Untuk session berikutnya, saya persilakan kepada para peserta Anagda sekalian untuk bisa menyampaikan sesi tanya jawab, menyampaikan pertanyaan dengan menekan raise hand kalau bisa, kemudian bisa juga lewat chat Zoom meeting kita ini bisa diajukan pertanyaan. Kalau sekiranya itu pertanyaannya masuk dalam ranahnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pengajaran, beliau akan langsung jawab. Tapi kalau dia masuk nanti jawab pertanyaan itu ranahnya Wakil Kepala Sekolah bidang-bidang lain, harap bersabar, itu nanti ada sesi khusus yang akan dipaparkan oleh para wakil kepala sekolah dan mereka akan menjawab. Begitupun juga nanti ada ranahnya juga para kapro-kapro, ada 3 kapro kita, itu mereka akan ada materinya, nanti akan juga menjawab kalau sekiranya pertanyaan itu nanti ditujukan kepada mereka. Saya persilakan, mungkin mohon untuk host bisa menampilkan. Ada yang ingin mau ditanyakan boleh secara langsung maupun via chat. Silakan kalau ada. Silakan ditekan tombol raise hand sebagai tanda Anda bertanya. Ya, raise hand itu bisa ada di bagian bawah. Reaction. Ya, ada Rizka, siapa namanya? Nama panjangnya nih, Rizka Syahban. Ya, Rizka sajalah yang Rizka Syahban. Oh ya, itu ada pertanyaan secara tertulis. Pertanyaan dari Rizka, jurusan pengawasan mutu. Saya langsung bacakan saja dan ini mungkin dijawab langsung oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pertanyaannya kira-kira seperti ini, Pak. Pengertian dari prakerin itu apa ya, Pak? Ya, jadi sebenarnya kita bukan prakerin ya, perlu saya perjelas. Jadi bahasa prakerin ini tidak populer lagi di SMTI, tetapi bahasa yang populer adalah PDSI. PDSI itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Silakan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Baik, terima kasih banyak dari Ananda yang bertanya, apa sih Rizka? Apa sih sebenarnya itu prakerin? Ya, jadi kalau prakerin itu adalah kepanjangan dari praktek kerja industri, itu disingkat namanya prakerin. Itu. Kemudian apa sih bedanya dengan pendidikan dual system? Ya, yang selama ini kalau prakerin itu dianggap bahwa itu kan selama ini kalau prakerin tidak bisa disamakan pendidikan dual system. Kalau yang membedakan artinya prakerin itu praktek kerja industri ya. Yang selama ini dilakukan hanya selama 3 bulan. Ya, sedangkan pendidikan dual system itu tadi saya sudah sampaikan bahwa dual itu asal kata dua, kemudian dengan sistemnya itu adalah cara. Jadi 2 cara tempat pendidikan yang ada di SMTI selain daripada sekolah adalah juga di industri. Jadi itulah yang artinya yang bisa membedakan antara dual system dengan prakerin. Memang sih semua dua-duanya ya larinya ke industri. Semua, hanya artinya kalau prakerin itu hanya masih dibatasi kita dengan paling dengan 3 bulan. Sedangkan pelaksanaan dual system ini ya kita artinya mengharapkan paling minimal berada di industri itu 1 semester. Setelah itu kita pindahkan lagi. Bisa dipindahkan ke industri yang lainnya. Jadi itu. Jadi kalau dari segi persamaannya tetap sama-sama ke industri. Hanya yang membedakan ya kalau 2 sistem itu selama 1 tahun atau 2 semester.
Ya, sedangkan kalau yang prakering pada umumnya yang orang yang lakukan termasuk dengan SMK-SMK yang lain itu prakering juga namanya, ya itulah karena dia hanya paling maksimal dia bisa berada 3 bulan di industri. Ya itu mungkin barangkali nak yang sempat kami bisa saya sampaikan. Ya kalau umpamanya nanti masih bisa juga masih panjang juga waktunya kita bisa berbincang-bincang. Nah, itu mungkin barangkali saya kembalikan ke Pak Sudirman. Oke. Oke, demikian tadi penjelasan dari Bapak pemateri. Ya sudah ada kelihatan perbedaan ya antara prakerin dengan PDSI atau pendidikan dual sistem di industri. Ya yang paling mencolok itu sebenarnya kalau prakerin itu kan terbatas hanya sebatas praktek. Tetapi kalau PDSI itu semua itu kita libatkan industri. Mulai dari sebenarnya sampai penerimaan siswa baru, pembahasan kurikulum itu kurikulumnya industri, praktek sampai kepada perekrutan karyawan. Itu semua industri kita libatkan. Di situ yang paling mendasar perbedaannya sebetulnya. Kalau prakerin ya palingan hanya kita kerjasamanya hanya sebatas praktek 3 bulan, bahkan ada yang 2 bulan. Selesai. Tetapi kalau dual system secara menyeluruh atau komprehensif kita lakukan kerjasama sama industri. Industri semua kita libatkan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua ada reshan saya lihat dari Muhammad Fikram. Oke, mau bertanya secara langsung Muhammad Fikram, silakan di unmute volume suaranya. Ya, mohon bersabar kita kita set dulu. Sudah di unmute, coba di unmute dulu volume suaranya. Muhammad Fikram. Oke. Oh, tidak jadi. Ya. Oke. Tolong dimatikan lagi resannya. Fikram. Rizka tadi sudah. Ada yang lain lagi? Silakan satu penanya lagi sebelum kita melangkah ke pemateri yang terakhir, yang ketiga. Setelah itu baru nanti pengumuman kelas. Ada Rangga dari jurusan Teknik Mekatronika. Ini mungkin Kapro Teknik Mekatronika bisa memperhatikan. Ada jurusan Teknik Mekatronika yang akan bertanya via chat atau silakan Rangga di silakan dibuka videonya Rangga. Halo Rangga, bisa mendengar suara saya? Silakan dibuka videonya dan di unmute suara volumenya, volume suaranya. Oke, Rangga. Ya, kalau tidak jadi coba dihilangkan raise hand-nya itu. Oke. Menguji kesabaran begini. Jadi yang benar-benar yang mau bertanya ya jangan asal pencet karena membuat kita bingung di sini. Jangan mempencet-pencet baru tidak bertanggung jawab. Itu tidak masuk insan oke itu. Bagaimana Nur Hakika mau bertanya? Nur Hakika dari jurusan pengawasan mutu. Oke, kalau tidak ada saya tutup saja untuk materi kali ini. Terima kasih untuk Bapak pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Meskipun singkat, meskipun penuh insiden, ada insiden kecil yang terjadi, tetapi sangat hikmat menurut saya. Dan para pemateri sudah memahami, mendengarkan dengan baik, dengan seksama. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah bagi kita semua. Sekali lagi mohon banyak-banyak terima kasih. Dan kepada peserta, terima kasih juga atas partisipasinya. Terima kasih masih mampu bertahan sampai sejauh ini. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua.
Baik, sembari bisa istirahat dulu barang 1 menit barangkali, silakan yang mau berdiri, yang mau ke belakang silakan, yang mau minum kopi sambil pakai pisang goreng silakan. 1 menit kami beri waktu untuk persiapan materi ketiga, materi terakhir ini ya, materi terakhir. Ya, ini materi ini ya bosnya siswa ini. Jadi semua seluk-beluk tentang pergerakan siswa di SMK SMT Makassar itu diatur oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Apalagi orangnya ya cukup bagaimana ya, perawaknya cukup agresif, ya kumisnya lebat, kemudian tetapi ramah, murah senyum dan sangat dekat kepada siswa. Saya kira sangat rugi kalau siswa tidak dekat sama guru kita yang satu ini. Ya, beliau juga sedikit kami ulas, selain menjadi wakil kepala sekolah, beliau juga menjadi guru di SMT Makassar, yaitu guru olahraga, guru karate juga. Dia sudah membawa prestasi tentang karate kepada siswa kita. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Barangkali Bapak Wakil Kepala Sekolah juga sudah siap untuk membawakan materinya. Adapun judul materi beliau kali ini yaitu tentang pedoman pembelajaran via atau melalui daring dalam jaringan pembelajaran jarak jauh School from Home, Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Makassar. Ya ini yang sangat sekarang lagi booming, lagi viral, lagi hangat-hangatnya model-model pembelajaran sekolah saat ini. Di tengah masa pandemi, kita tahu semua sekarang virus COVID-19 ini sangat berkepanjangan, kita tidak tahu kapan ujungnya akan berakhir, tetapi pendidikan kan tidak mungkin berhenti, tidak mungkin stop gara-gara virus. Tetapi kita akan mencari cara bagaimana sistem apa yang kita gunakan sehingga virus jalan, ya pendidikan ilmu pengetahuan juga tetap jalan. Supaya kita tidak terlalu dirugikan akibat efek dari pandemi COVID-19 ini. Olehnya itu SMK SMT Makassar saya pikir juga sama dengan sekolah lain akan merancang sebuah sistem pembelajaran namanya dalam jaringan. Nanti akan beliau jelaskan apa-apa aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Ada itu aplikasi apalagi Google Classroom, aplikasi Kahoot tentang untuk ujian, ada juga aplikasi Zoom, ada juga aplikasi Google Form. Ya, itu semua aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh guru-guru Anda di sini nanti mungkin bisa disinggung oleh secara keseluruhan oleh Bapak pemateri kita. Waktu kami berikan kesempatan 30 menit kepada Bapak pemateri untuk memaksimalkan ini supaya anak-anak kita juga tidak bosan, tidak capek. Tidak usah lama-lama lagi, saya kira Anda sudah siap semua, siapkan catatan kembali. Ingat ada resume nanti terakhir akan dikumpul kepada kapro masing-masing. Dengan hormat kepada Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dalam hal ini Bapak Dr. Andes Ahmagena MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sudirman sebagai moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK SMT Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Waka, yang saya hormati Bapak Ibu Kapro, serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini, serta anak-anakku yang mengikuti PLS tahun 2020 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang sangat baik, yaitu melaksanakan PLS di tahun 2020 ini. Walaupun PLS-nya ini tidak sama tahun-tahun sebelumnya, yaitu PLS yang kita gunakan adalah PLS daring atau
virtual. Sebenarnya materi saya akan berikan, ini ada 4 sebenarnya materi, dan ini sangat penting kepada anak-anakku yang siswa baru. Yang pertama, nanti saya singkat-singkat saja, pedoman pembelajaran daring. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan ketika kita masuk di wilayah sekolah, itu ada protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, yaitu masalah tata tertib sekolah, nanti pada saat kita masuk, normal, new normal, itu kita akan berlakukan. Kemudian yang keempat adalah masalah eskul. Dan saya kira anak-anakku sudah eskul, ya mungkin sudah ada, kemarin saya lihat di grup-grup itu sudah ditampilkan seperti atap sentra, itu salah satu eskul yang kita andalkan di sekolah kita ini. Baik anak-anak sekalian, seperti pembicara sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bagaimana SMK SMT itu secara global. Jadi beliau sudah menyampaikan dan anakku pasti sudah tahu. Kemudian pembicara kedua yaitu dari Wakil Kurikulum, itu sudah menyampaikan kurikulum PBM yang kita laksanakan di SMK SMT Makassar, ada namanya PDC, tadi sudah disampaikan. Kemudian saya pembicara ketiga, itu pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan PBM di sekolah di era pandemi ini. Jadi ini saya ambil dulu pelaksanaan proses belajar mengajar di era pandemi COVID-19. Karena ini sangat penting sekali. Jadi untuk sementara ini kita akan melaksanakan PBM PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring. Tadi sudah disampaikan Pak Sudirman bahwa pembelajaran yang kita lakukan untuk sementara waktu ini, apalagi Kota Makassar ini itu zona merah dan mulai kemarin itu sudah diberlakukan PSBB yang kedua. Jadi ini sangat penting. Jadi saya mohon kepada anak-anakku supaya siap menyimak apa yang saya sampaikan, dan nanti saya harap juga nanti bisa ada resume setelah selesai kegiatan ini. Yang pertama itu adalah pedoman pembelajaran via daring. Ya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung pada jam dan waktu yang ditentukan. Kemudian proses yang terjadi di dalam kelas pun dilaksanakan dalam PJJ ini. Seperti guru memberikan materi pelajaran, memberikan tugas, dan memeriksa tugas. Kemudian bahkan melakukan absensi, kehadiran siswa dengan menggunakan media pembelajaran daring. Jadi nanti anak-anakku mengikuti pembelajaran setiap guru mata pelajaran, itu tetap ada absennya. Jadi absennya online. Setiap guru nanti memberikan pembelajaran, itu di absen. Gitu. Kemudian yang kedua, pastikan jaringan di tempat tinggal siswa dan guru tidak terganggu selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi anak-anakku pastikan handphonenya siap, kemudian pulsanya siap, jaringan bagus. Apalagi tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan bahwa setiap siswa itu akan diberikan pulsa 50.000 per bulan. Itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi antara guru, siswa dan orang tua dalam proses pembelajaran dan senantiasa berjalan melalui media apapun yang dianggap mendukung. Jika ada kendala, mohon untuk dilaporkan kepada pihak sekolah untuk bersama dicari solusinya. Yang keempat, apabila siswa dan orang tua tidak melaporkan kendala yang dialami selama proses pembelajaran berlangsung, maka siswa dianggap tidak hadir dalam pembelajaran tersebut. Jadi kami mengharapkan ini berkolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Aduh. Berikutnya, guru, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Yaitu membuat desain dan peta pembelajaran. Kemudian apa yang harus dilakukan siswa? Yaitu memahami desain pembelajaran dari guru. Nah, orang tua juga begitu memahami desain pembelajaran dari guru. Berikutnya, guru membuat tatip kegiatan pembelajaran. Siswa menyepakati tatip yang dibuat, demikian juga orang tua di rumah. Berikutnya, menyampaikan media yang akan digunakan dalam interaksi PJJ. Nah, ini biasanya kita gunakan, media-media yang kita gunakan, tadi sudah disebutkan oleh moderator Pak Sudirman, yaitu diantaranya adalah Google Classroom. Itu nanti dimasukkan dari grup-grup nanti setiap mata pelajaran. Itu. Kemudian WA, boleh juga kita pakai WA. Boleh juga pakai Zoom,
Kemudian boleh juga pakai aplikasi Telegram, ya, dan lain sebagainya. Nanti disampaikan oleh setiap guru pelajaran. Nah, kemudian siswa berkonsultasi dengan orang tua tentang media yang paling mungkin digunakan. Nah, itu. Berikutnya, guru menyiapkan materi ajar serta perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian siswa menerima dan mempersiapkan diri mempelajari materi tersebut. Kemudian orang tua memahami penggunaan perangkat pembelajaran dari guru. Kemudian berikutnya, menyiapkan format tugas belajar siswa. Jadi ada formatnya dari guru nanti. Nah, kemudian siswa itu memahami cara menggunakan dan mengerjakan tugas itu. Dan demikian juga orang tua memantau penyelesaian tugas siswa. Jadi misalnya orang tua itu kalau ada siswanya belum selesai tugasnya, orang tua memantau dan menyampaikan kepada anaknya supaya tugas itu segera diselesaikan. Berikutnya, guru menentukan waktu dan lamanya kegiatan pembelajaran. Siswa siswa mentaati waktu yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Dan demikian juga Bapak Ibu orang tua di rumah. Kemudian mensosialisasikan rencana kegiatan PJJ. Siswa menerima dan memahami materi sosialisasi. Nah, demikian juga Bapak Ibu orang tua di rumah. Berikutnya, membuka kelas pembelajaran jarak jauh. Memeriksa keterlibatan siswa pada waktu yang telah ditentukan oleh dan memotivasi siswa. Jadi guru nanti seperti itu, ya. Dia memeriksa satu saat atau mengabsen siswa, nanti diabsen. Nah, kemudian siswa itu mengikuti kelas daring pada waktu yang telah disepakati. Ya, kemudian orang tua mengingatkan, mengawasi, dan mendampingi siswa dalam pembelajaran. Berikutnya, guru menyampaikan materi dan bahan ajar yang telah disediakan. Nah, siswa mengikuti pembelajaran tersebut sesuai arahan dan panduan guru. Nah, kemudian orang tua mengawasi dan kalau perlu mendokumentasikan kegiatan siswa, membantu hal-hal teknis seperti menyediakan perangkat dan sarana belajar, tidak membantu mengerjakan tugas siswa. Ini orang tua tidak membantu mengerjakan tugas siswa. Biarlah anak kita kreatif melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya guru memberikan tugas yang harus dikerjakan siswa jika diperlukan. Siswa mengerjakan semua tugas sesuai permintaan guru. Ini dikerjakan, sebab kalau tidak dikerjakan itu dianggap tidak memasukkan tugas, berarti nilainya kurang. Bahkan nilainya kosong di situ. Kemudian orang tua mengawasi dan mendampingi siswa serta mendokumentasikannya. Berikutnya, guru mengajak siswa berinteraksi menggunakan media yang paling mungkin digunakan. Kemudian siswa mengikuti instruksi guru tersebut dan berinteraksi sebanyak mungkin dengan guru dan siswa lainnya jika memungkinkan. Ya, kemudian orang tua membantu memfasilitasi dan mengawasi siswa. Berikutnya, guru memberikan penilaian terhadap siswa pada proses pembelajaran jarak jauh melalui proyek dan hasil belajar siswa serta proses interaksinya. Kemudian siswa menerima hasil penilaian tersebut. Kemudian orang tua membantu guru melalui penyampaian informasi yang dibutuhkan guru secara jujur. Kemudian berikutnya, guru mengisi jurnal belajar. Kemudian siswa mengisi link daftar hadir untuk setiap mata pelajaran. Nah, nanti anak-anakku sekalian, kalau guru-guru nanti mengajar itu ada aplikasi yang dikirim kepada setiap guru, itu aplikasi daftar hadir. Nah, anak-anakku berwajib mengisi daftar hadir itu. Kalau tidak mengisi daftar hadir itu berarti dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Nah, orang tua ya memantau kehadiran siswa dalam pembelajaran. Itu. Kemudian guru meminta hasil tugas belajar siswa. Siswa memberikan hasil kerja tersebut. Jadi kalau ada guru memberikan tugas, siswa mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di sini orang tua membantu mengirimkan hasil kerja tersebut. Berikutnya, guru meminta dokumentasi proses belajar.
Nah, siswa mengirimkan dokumentasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian orang tua juga membantu mengirimkan dokumentasi tersebut. Berikutnya, guru memberikan penguatan dan motivasi belajar kepada siswa. Nah, siswa harusnya menyimak dan mengikuti arahan tersebut. Kemudian orang tua ikut ya mendengarkan atau memahami tugas-tugas yang diberikan oleh siswa. Berikutnya, memberikan tugas pekerjaan di luar jam pelajaran resmi jika diperlukan. Nanti kalau ada guru memberikan tugas mungkin di luar mata pelajaran, itu siswa harus mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan arahan guru. Kemudian orang tua mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan pengerjaan tugas tersebut. Kemudian terakhir, melaporkan secara berkala hasil belajar kepada kepala sekolah. Kemudian siswa memberikan file dokumen yang dibutuhkan oleh guru, membantu memberikan hal yang dibutuhkan. Jadi demikian. Jadi ini sangat diharapkan. Jadi pembelajaran jarak jauh ini sangat diharapkan kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua. Jadi orang tua di sini tugas utamanya adalah memantau, mengawasi anak-anak kita di rumah. Kenapa? Karena kami guru tidak mungkin memantau selama pembelajaran jarak jauh. Tidak mungkin kita pantau anak-anak kita di rumah. Kemudian, jika ada hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan, orang tua dan bersama siswa itu bisa datang ke sekolah. Kalau hanya 1-2 orang itu boleh datang ke sekolah untuk mengkomunikasikan dengan pihak sekolah dan pihak guru apa masalahnya. Nanti kita selesaikan dengan baik. Itulah materi pertama barangkali. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham cara pembelajaran jarak jauh. Ya, karena kita tidak mau lagi terulang pada semester kemarin, ada beberapa siswa tidak aktif di dalam pembelajaran jarak jauh itu. Bahkan ada siswa menyampaikan ke orang tua bahwa itu libur, bukan belajar, libur, sehingga tiba saatnya penilaian, siswa tersebut tidak mempunyai nilai, sehingga ya sangat masuk siswa bermasalah itu. Itu materi pertama yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada materi kedua. Kita percepat saja karena ini sudah masuk waktu duhur. Ya, yaitu protokol kesehatan. Jadi ini protokol kesehatan. Nanti setelah ada isi atau pemerintah bolehkan kita ke sekolah, anak-anak ke sekolah, ini kita pakai ini protokol kesehatan ini. Ya. Ya. Nah, ini tahapan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Ini di era pandemi dan di era di luar pandemi. Ya, COVID 2019. Tahap pertama, pemantauan kesehatan secara mandiri setiap hari. Demam, batuk. Ya, itu tidak boleh ke sekolah. Tetapi kalau tidak demam, itu boleh ke sekolah. Yang kedua, self assessment risiko COVID-19. Ya, misalnya masuk risiko kecil skala 0 dan risiko sedang skala 1 sampai 4 boleh masuk ke sekolah. Tetapi kalau risiko besar, misalnya sakit-sakitan, itu tidak boleh ke sekolah. Yang kedua, menggunakan masker setiap masuk sekolah. Ini sangat penting. Dari rumah ke sekolah itu wajib memakai masker. Demikian juga selama berada di lingkungan sekolah itu tetap wajib memakai masker. Begitu juga dari sekolah pulang ke rumah itu wajib memakai masker. Apalagi sekarang PSBB di Kota Makassar ini itu tentara yang ngawasi kita. Kalau kita tidak memakai masker itu diberikan sanksi kecil seperti suruh push up dan lain sebagainya. Berikutnya, yang keempat, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, sebelum masuk di dalam gedung sekolah. Nah, ini kita sudah siapkan, jadi begitu masuk di pintu gerbang sekolah, itu wajib mencuci tangan, itu sudah kita siapkan semua. Ya, demikian juga selama di lab atau di ruangan kelas, itu juga kita siapkan cuci tangan. Ya, itu harus dilakukan secara boleh juga secara periodik, misalnya berselang berapa jam atau berapa menit, atau cuci tangan lagi, ya. Kemudian yang kelima,
sebelum masuk di lingkungan sekolah itu wajib memeriksakan suhu badan. Nah, kita juga sudah siap alat pengukur suhu badan. Jika seandainya ada siswa suhu badannya di atas 37,3 derajat, itu sebaiknya tidak masuk sekolah dulu, ya. Sebaiknya tidak masuk sekolah. Itu diisolasi mandiri dulu. Mungkin bagusnya balik ke rumah atau misalnya demam, tidak usah ke sekolah dulu, ya. Kemudian yang ke-6, yang terakhir yaitu physical distancing. Setiap saat di sekolah kita sudah atur, jadi mungkin dalam satu lab nanti itu maksimal 6 orang siswa setiap satu lab itu. Jadi physical distancing kita harus jaga ketat itu, ya. Jadi itu tahapan penerapan protokol kesehatan di sekolah siswa. Jika nanti kita sudah ada izin masuk sekolah. Nah, sudah siapkah Anda ke sekolah? Saya kira anak-anakku ini sudah tidak sabar lagi mau melihat sekolahnya, ya. Itu. Berikutnya, ini saya agak percepat karena waktu dulu, ya. Slide berikutnya lagi. Ini penting ini tata tertib. Ini tadi banyak pertanyaan tadi ini tentang tata tertib sekolah, ya. Bisa dilihat. Ini tata tertib sekolah 2020-2021. Ya, ini saya kasih cepat juga tata tertib sekolah, ya. Ini ada pengertian hak. Saya kira ada anak-anakku semua sudah paham itu. Kemudian pengertian kewajiban. Kemudian pengertian tata tertib sekolah apa, ya. Kita percepat aja. Hak, ini sudah pengertian hak. Apa itu hak? Apa pengertian kewajiban? Ya, saya kira anak-anakku sudah paham semua itu. Ini kita percepat aja nih, ya. Kewajiban siswa antara lain. Ini ada kewajiban siswa yang ini saya kira anak-anakku sudah paham ini, kita percepat aja. Nah, ini tata tertib siswa SMK SMT Makassar. Ini kehadiran dan kerajinan. Itu kehadiran. Jadi kita di sini kalau sudah normal, siswa itu masuk ke sekolah jam 7.00 sudah harus ada di lingkungan sekolah. Ya, itu jam 7.00 sudah ada di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena setiap hari Senin itu kita melaksanakan upacara bendera. Ya. Kemudian Selasa Rabu kita melaksanakan sholat duha di Masjid SMK SMT Makassar atau setiap hari. Jadi Senin sampai Jumat itu kita melaksanakan sholat duha di Masjid SMK SMT Makassar sampai jam 7.30, ya. Kemudian hari Kamis itu setiap hari Kamis pagi jam 7 itu kita melakukan apel pagi. Kemudian hari Jumat kita melaksanakan senam kebugaran, ya. Jadi itu makanya setiap siswa diharuskan hadir jam 7.00 sudah harus ada di lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya pakaian dan seragam. Jadi pakaian hari Senin Selasa itu kita pakai pakaian dinas. Ya, ada picinya, kemudian kaos kaki hitam. Sebentar juga saya tampilkan nanti modelnya gimana. Kemudian sepatu kulit, kalau Senin sampai Selasa itu pakaian dinas, itu harus pakaian sepatu kulit warna dominan hitam atau warna hitam. Kemudian penampilan dan jasmani. Tadi ini ada bertanya, penampilan dan jasmani termasuk rambut. Jadi aturan rambut di SMT Makassar yaitu 21. Jadi di atas itu maksimal ukuran rambut di atas maksimal 2 cm, di bawah maksimal 1 cm. Atau bisa lihat contohnya rambut saya, ya. Nah, itu jadi 21. Itulah aturan rambut di sekolah kita ini. Itu penampilan dan jasmani. Jadi anak-anak SMT harus gagah-gagah penampilannya, bagus penampilannya, pakaiannya bersih dan lain sebagainya. Kemudian kedisiplinan. Ini disiplin, tepat waktu ke lingkungan sekolah. Kemudian tepat waktu masuk belajar, ya. Jangan gurunya dulu masuk di kelas, baru siswanya, itu berarti tidak disiplin.
Siswa harus dulu masuk di kelas siap menerima pembelajaran, baru gurunya masuk. Itu namanya disiplin, ya. Kemudian juga kalau anak-anakku selama berada di lingkungan sekolah, itu ada POM, surat izin. Itu ditandatangani oleh guru bidang, yang pertama guru bidang studi harus tanda tangan, kemudian wali kelas, kemudian kesiswaan. Baru POM itu dibawa ke security. Nah, security mempelajari itu, kalau security setuju, baru anak-anakku boleh keluar, ya. Kemudian kalau kembali lagi ke sekolah, itu minta surat izin tersebut, baru store ke wali kelasnya masing-masing. Kemudian yang kelima, perilaku moral. Nah, tentunya ini sebentar juga ditampilkan juga nanti contohnya. Kemudian barang terlarang, kemudian sopan santun terhadap guru dan staf, kemudian pelanggaran. Nah, sebentar kita tampilkan. Nah, ini. Kemudian keterlambatan. Alpa di sekolah proses pembelajaran. Ini alpa, ya. Tidak mengikuti upacara atau apel pagi atau senam. Tidak mengikuti praktek, keluar masuk kelas tanpa izin. Itu. Nah, ini kita mulai dari pakaian seragam, bisa ditampilkan Pak Dian. Seragam dinas Senin sampai Selasa. Inilah modelnya pakaian dinas. Nanti ini pakaian dinas nanti, ini sebenarnya kalau keadaan normal, biasanya anakku pada saat musim ini itu langsung diukur oleh pengukur, ya, oleh pengukur pakaian. Tetapi karena ini pandemi, jadi saya kemarin bincang-bincang dengan ketua koperasi. Nah, jadi nanti anak-anakku mungkin nanti per kelas, kalau sudah disusun kelasnya oleh prodi, ketua prodi, itu nanti diminta ukurannya nanti. Dia ukuran L, XL, dan lain sebagainya. Berapa ukuran anakku, itu diminta nanti disampaikan ke penjahit. Ya. Ini untuk seragam putih abu-abu, ya, putih abu. Ini putih baju, celana rok itu abu, ya, seperti yang biasa dipakai anak SMA. Sepatunya juga sepatu kaos kakinya warna putih, kemudian sepatu warna hitam. Ini boleh sepatu kets ini, ya. Jadi putih abu itu boleh pakai sepatu kets, yang penting warnanya dominan hitam. Sementara juga sepatu ada contoh, ada sampelnya nanti contohnya. Kemudian jas alma mater, ya. Ini jas alma, jadi putih abu itu pakaian putih abu itu link dengan jas alma mater. Boleh pakai jas alma mater setiap hari Rabu. Kemudian hari Kamis ini pakaian seragam batik. Ini nanti sekolah yang buatkan nanti ini. Ya, itu masuk dalam minggu pembayaran uang pakaian itu. Seragam batik. Jadi ini bajunya saja, nanti celananya itu boleh pakai celana abu tadi, yang putih abu tadi itu boleh dipakai itu. Ya. Ini modelnya batik kita. Itu ini setiap hari Kamis dipakai ini, ya. Kemudian jilbabnya, yang perempuan jilbabnya warna abu juga. Ya, kemudian sepatunya ini boleh sepatu kets boleh, yang penting warnanya dominan hitam. Ya. Berikutnya ini seragam pramuka. Ini pramuka boleh beli sendiri atau masih bagus pakaian SMP-nya itu masih bisa dipakai, ya. Itu. Ini pakaian pramuka seperti ini. Kemudian jilbabnya juga seperti itu, ya. Sepatunya juga boleh kulit, boleh kets, yang penting dominan hitam. Kemudian kaos kakinya juga warna hitam ini. Di pramuka itu warna hitam kaos kakinya. Sabtu kegiatan eskul, ya, nggak ditampilkan. Siswa-siswi SMK Makassar diwajibkan untuk ini memiliki penampilan yang rapi, baik, ya. Kemudian memiliki jasmani yang senantiasa bersih dan sehat. Ini bersih dan sehat, kuat juga, ya. Jangan cuma bersih dan sehat, tapi harus kuat. Tapi kalau sehat itu sudah pasti kuat. Karena nanti persiapan ke industri harus kuat itu. Siswa senantiasa dituntut untuk menjaga lingkungan sekolah. Selama berada di sekolah, area sekolah siswa tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi dan benda lainnya yang tidak digunakan dalam PBM tanpa seizin dengan guru. Itu. Siswa harus meminta izin saat akan meninggalkan kelas sekolah sebelum jam pulang berlaku. Tadi saya sudah sampaikan tadi itu. Jadi ada 3 surat izin tanda tangan guru bidang studi, guru mengajar pada saat itu, wali kelas, kemudian kesiswaan.
Siswa dituntut mampu memiliki karakter yang baik. Nah, itu. Ini ada siswa SMK SMT Makassar dilarang keras. Ini ada foto. Ini apa ini? Ini merokok barangkali ya. Ini dilarang keras merokok di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Kenapa? Ke merokok itu sangat membahayakan kesehatan. Nah, apalagi nih, ini apa nih? Ini ada obat-obat terlarang mungkin depan ini. Ini teler ini ya, sabu-sabu. Ini dilarang keras ini. Ekstasi dan semacamnya. Wah, ini juga ini marak ini. Ini namanya kaum remaja kadang-kadang ya bercinta, ya pacaran-pacaran. Didapat berduaan di kelas itu pasti ada sanksinya itu. Ya. Atau dikeluarkan barangkali ya, dikeluarkan ya. Ya. Ini bercini, ini anak-anak muda nih, anak-anak remaja, ya. Wah, ini dor. Wah, ini senjata tajam barangkali ini, dilarang bawa senjata tajam, ya, masuk ke sekolah. Kalau ada, itu akan berurusan dengan kepolisian. Wah, ini ada gambar apa nih? Gambar karate, ya. Dia banting temannya, membuli temannya, itu tidak boleh juga ini. Itu ada sanksinya nanti ya. Barang terlarang ini. Ini ada kasih gerak-gerak keningnya nih. Ini komik dan sejenisnya. Itu dilarang juga masuk ke sekolah. Apalagi alat permainan seperti kartu. Ini kita kan datang di sini untuk belajar, bukan belajar untuk main kartu. Ini tadi senjata tajam. Ini tidak boleh nih ya. Itu. Nah, obat-obat terlarang juga ada tadi. Itu tidak boleh sama sekali. Baik di luar maupun di dalam sekolah tidak boleh itu ya. Dilarang keras. Nah, ini merokok ini. Apalagi merokok. Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini siswa-siswi SMK SMT Makassar dituntut kelak memiliki karakter yang baik selama melewati proses pendidikan di sekolah ini sesuai dengan yang diterapkan dalam kurikulum 2013 yaitu pendidikan karakter. Nah, begitu ketemu guru ya jabat tangan seperti biasa. Kira anak SMP juga seperti di sekolah. Ya, hormat sama temannya. Ya, seperti itu. Ini pelanggaran. Menggunakan obat terlarang ya, jelas pelanggaran itu ya. Mengancam keamanan warga sekolah. Berbuat kriminal yang ditangani oleh pihak berwajib. Ini jenis sanksi. Nah, peringatan pertama ditegur, dinasihati, surat pernyataan. Ini ada surat pernyataan ini diberikan. Kemudian peringatan kedua, panggilan orang tua. Ini dipanggil orang tuanya. Kemudian skorsing, ini diskorsing ya. Kemudian peringatan ketiga, dikeluarkan dari sekolah. Kemudian nanti ini ada diagram, ini tidak ditampilkan di sini tapi saya jelaskan bahwa diagram penanganan kasus di sekolah yaitu pertama oleh wali kelas, kemudian guru BK, pertama oleh seluruh karyawan atau pegawai SMK SMT Makassar mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian dilapor ke wali kelasnya. Wali kelasnya memproses melaksanakan pembinaan di situ. Tapi kalau wali kelas sudah melakukan pembinaan, tapi tidak ada efek jerahnya, masih melakukan pelanggaran itu, wali kelas mengajukan ke guru BK. Nah, guru BK juga melakukan proses pembinaan. Ya, kalau guru BK sudah melakukan proses pembinaan, tetapi masih tidak ada perubahan, masih seperti itu di kesiswaan nanti akan melaksanakan kompensi. Yang dimaksud dengan kompensi di sini adalah rapat musyawarah semua wali kelas, semua waka guru, kepala sekolah untuk membicarakan anak-anak yang bersangkutan. Apakah masih bisa dipertahankan di sekolah atau tidak bisa? Kalau tidak bisa lagi dibina di SMT ya terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Tapi kalau semua guru, waka dengan bahkan orang tua kalau masih bisa dibina, ya tetap kita bina, beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau tidak, tentu kita keluarkan, ya, seperti itu. Ini jenis sanksi. Terulang tadi ya. Saya kira itu aja secara ringkas. Tata tertib sekolah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti kita bisa berinteraksi apakah melalui grup atau mungkin datang secara langsung pada saat nanti kita sudah diizinkan untuk ke sekolah belajar. Ya. Yang terakhir, ini saya kasih lari aja. Masih ada satu materi lagi.
Tahan sebentar. Iya. Iya. Ini eskul. Ya, ini saya lihat anak-anakku saya lihat di grup itu banyak sudah melihat terutama eskul atap sentra, ya. Ini enggak usah saya latar belakang, enggak usah saya baca, kita cepat ya. Nanti ini. Iya. Nanti kita langsung aja ke jenis-jenis eskul ya. Iya. Ini kegiatan eskul di SMTI atau di sekolah kita. Yang pertama itu ada paskib ya. Ada paskib. Kemudian ada PMR, ada ikramal, kemudian ada study club English. Kemudian ada study club English community. Kemudian ada atap sentra, ada jurnalistik, ada futsal, ada karate, ada pencaksilat, ada bulu tangkis. Saya harapkan kepada anak-anakku nanti mungkin dari pengurus PPTI atau pembina atau OSIS akan nanti membagikan nanti anak-anakku eskul yang mana. Jadi nanti ada format nanti pembagian eskul. Jadi misalnya tentunya pembagian eskul ini anak-anakku sesuai dengan bakatnya dia masuk di eskul apa. Kemudian ingat siswa itu hanya maksimal 2 eskul yang harus diikuti. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak itu bisa mempengaruhi prestasi akademiknya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kegiatan eskul itu hanya pendukung untuk meraih prestasi akademik. Jangan sampai eskulnya oke, kemudian prestasi akademiknya no. Pelajarannya ya mungkin banyak tidak tuntas nilai-nilainya di pelajaran. Tetapi mengurus eskul luar biasa. Itu banyak juga seperti itu. Aktif sekali di eskul sehingga nilai mata pelajarannya banyak yang tidak tuntas. Itu banyak seperti itu. Nah, untuk anak-anakku yang siswa baru ini kita harapkan tidak seperti itu. Ya. Sebab kalau mata pelajarannya tidak tuntas berarti itu bisa terancam tinggal kelas atau gugur di kelas 10. Saya kira ini saja barangkali secara singkat sekali, sangat ringkas sekali, ada 4 materi tapi sangat ringkas dan saya kira anak-anakku sudah tahu semua. Saya kira ini saja mungkin yang saya sempat sampaikan. Kalaupun mungkin ada yang kurang mengerti nanti bisa disampaikan di chat ini atau bisa juga di grup-grup nanti saya jawab di grup WA kita ya. Itu saya kira demikian Pak Sudirman. Terima kasih. Dan saya ingatkan kepada anak-anakku jangan lupa diisi daftar hadir ya. Yang pertama jangan lupa isi daftar hadir hari ini. Kemudian jangan lupa membuat ringkasan. Nanti dikirim nanti ke masing-masing wali kelasnya melalui kapronya. Saya kira ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan pemaparan materi dari Waka Kesiswaan Bapak Dr. Andreas Magena. Saya kira semua aktivitas kita itu nanti selama proses pembelajaran berlangsung ditinjau dari segi siswa atau pembelajar peserta didik itu akan diatur di Waka Kesiswaan. Tadi banyak sudah dijelaskan. Saya pikir kita bisa tangkap dan saya tidak usah terlalu panjang lebar lagi karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi untuk sesi pertanyaan juga mungkin saya tidak tiadakan saja untuk kali ini, mohon maaf. Karena ya pada kesempatan ini mengingat waktu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat via grup WA Kapro-nya masing-masing. Di situ pengendali kita untuk berkegiatan ini. Bisa juga nanti di chat lewat via Zoom, nanti akan dijawab secara tertulis oleh Bapak pemateri kita. Saya kira itu untuk sesi kali ini kita akhiri, tetapi masih ada satu lagi sesi nanti informasi yang akan disampaikan oleh Kapro masing-masing tentang pengumuman kelas yang kelas siswa-siswa yang
sampai detik ini memenuhi syarat untuk diumumkan kelasnya terlebih dahulu. Kalaupun misalnya nanti pada kesempatan ini ada yang belum diumumkan, berarti itu masih ada kendala teknis yang mungkin mau diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti akan ada revisi lanjutan. Jadi bisa saja nanti pengumuman kelas ini tidak hanya satu kali ini, bisa mungkin besok akan diumumkan kembali, hari Rabu juga akan diumumkan kembali. Tetapi ini yang masih bersifat sementara terlebih dahulu. Ya, sebelum saya serahkan kepada masing-masing kepala kapro untuk mengumumkan nama siswa, ini yang paling terakhir. Mohon maaf supaya bisa bersabar sedikit lagi. Kami tahu bahwa ini waktu sholat, tapi apa boleh buat, terpaksa kita teruskan sekaligus karena mengingat juga kalau kita pending lagi nanti kuota yang dipakai anak-anakku semakin besar dan masih butuh 2 hari lagi, jadi kita juga bisa mengefisienkan kuota masing-masing. Saya tutup saja barangkali untuk sesi PLS hari ini. Nanti diteruskan dilanjutkan pengumuman kelas oleh kapro masing-masing. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian untuk mengikuti 3 materi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi besok pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 untuk sesi materi berikutnya, itu dimulai pukul 8.00. Saya harapkan besok itu Ananda bisa bergabung kembali sebelum jam 8 dimulai, dan kita akan melakukan hari kedua pelaksanaan PLS akan dibawa oleh materi-materi berikutnya kembali. Demikian barangkali untuk setelah saya tutup ini, jangan dulu di close videonya, kita dengarkan dulu pemaparan dari program studi masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama pengumuman kelas, saya persilakan untuk Ibu Sukmawati selaku Kapro Program Studi Pengawasan Mutu. Bagi anak-anakku siswa baru yang jurusan pengawasan mutu, silakan Anda dengarkan nama Anda, mungkin sudah masuk. Kalau belum masuk, harap bersabar, jangan langsung protes. Tetapi mungkin ada kendala-kendala teknis yang mungkin mau diselesaikan terlebih dahulu. Kalau mau komunikasi langsung di grup saja nanti. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Ibu Sukma untuk membacakan kelas-kelas di 10 PM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku mudah-mudahan bisa masih stay dulu beberapa menit ke depan untuk membacakan. Jadi jumlah yang ada di pengawasan mutu tiap kelas ini belum fix ya. Jadi mungkin jumlahnya masih akan bertambah terus karena masih kami masih menunggu keputusan dari bendahara. Baik, saya sebutkan namanya. Kalaupun misalnya nanti masih ada yang kurang jelas, nanti akan Ibu kirimkan di WA masing-masing. Jadi untuk kelas 10 PM1 dengan wali kelas bernama Bapak Andrean Permana, anaknya saya belum susun sesuai jadwal ya, sesuai abjad ya, tapi ini saya sudah tuliskan. Yang pertama adalah Imam Ardiansyah, Muhammad Farid Ibrahim, Muhammad Akmal Kadir, ini kelas 10 PM1 ya. Dimas Yuliandika, Muhammad Fikri Takarianta, Muhammad Alfian Irianto, Andi Muhammad Lep Yasin Rasbi, Nur Hikmah, Aisyah Awalia Fajar, Evelyn Cecilia Franz Ishak, Wardania, Maulidia Witri Az-Zahra, Fitra Aulia, Nurul Ada Ulfias, Devika, Silva Lestari, Nur Hakika, Gina Raudatul Jannah, Siti Maulidina Aprilianti, Verfasya Yohana Maria Delima, Nurul Fadilah Hairudin, Zakia Ramadhani, Andi Fitriani Ramadan Sulfikar, dan Muhammad Andika Chandra. Kemudian untuk 10 PM2 dengan wali kelas Ibu Idayani, Muhammad Suaib S, Muhammad Farid, Rifki Aunur Rahman Syalubis, Andrian Aditya, Muhammad Akbar Fitra Tawabin,
Muhammad Aditya Zaki, Muhammad Ajrul Mukminin, Putri Nabila, Nur Aziza Raihana, Nurul Aziza Arsidin, Naura Zalikah Arafah, Wulan Damayanti, Maryanti Dwi Wardana, Reska Wulandari, Siti Nur Aziza, Fauzia Zainuddin, Rini Anggriani, Nur Ainun Nisha Muammir, Siti Istiqomah Humaira Ahmad, Nabila Nurul Aisyah, Sri Devi Anggraini, Nur Haliza, Siti Zulhanadira, dan Muhammad Andiki Chandra. Kemudian kelas 10 PM3 dengan wali kelas Pak Dian Rahmat Yuneri, M. Fadli Baramuli, Yabes Yunamandi, Muhammad Ikhlasul Amal, Muhammad Fiar Aprian, Nyoman Prawita Adi Aksama, Wildan Gali, Muhammad Zidnan Ilman Z, Azril Putra Perdana, Sri Nelly Dayangza, Alia Fadila Alwi, Rina Karmila, Zavira Zuhaira, Sri Rahayu Putri Ramadhani, Destini Maharani Putri, Atika Nashiwa, Anggi Pratiwi, Fitri Syahwa Indriani S, Naya Ramadhani, Isma Fauzia, Firdayanti Amalia, dan Kartina Sari, dan Nur Faradila Nazahra. Kemudian kelas 10 PM4 dengan wali kelas Bapak Mahesa Dian Atmi, Muhammad Dwi Rendra Saputra, Eliezer Allolinggi, Muhammad Ardian Syalatif, Andi Mulawarman, Andi Muhammad Sahri, Muhammad Zaki Fadil Ashar, Alif Syam Darmawan, Muhammad Taufik, Aulia Ramadhani, Andi Nur Ayu Reskiani, Andi Nur Ayu Reskiana, Rizka Syahbania, Sri Wahdini, Nur Jannah Mulyadi, Nur Hikmah, Rofifa Gina Tamala, Husnul Hatimah, Revalina Maulidia Abdullah, Jessica Benamen, Rezki Alifia Jalsa Putri, Nur Afni Arwin, Dian Wahyuni, dan Habibah Salsabila. Jadi bagi anak-anakku yang belum namanya disebutkan, mohon bersabar dulu karena saya masih menunggu keputusan final dari bendahara, karena yang kami masukkan namanya adalah yang fix sudah membayar. Jadi ini sebagian nama yang sudah membayar pada tahap pada gelombang 1 sampai gelombang 4. Jadi itu tadi ya untuk kelas 10 PM, nanti juga saya akan share di grup untuk nama-nama jelasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan dulu video. Mic-nya. Mic. Bisa Mi? Belum. Oh iya di. Nah. Tes. Kelar juga? Nah. Nggak bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ketua Program Keahlian Kimia Industri. Dua kamera ini. Nggak usah ya, oke. Untuk pembagian kelas kimia industri, saya tidak akan bacakan satu persatu. Saya cuma akan menampilkan di screen sharing dan akan saya tampilkan juga di grup. Jadi bisa dibaca sendiri. Jika nanti ada yang tidak sesuai, mohon dilaporkan. Coba buka, tidak bisa sharing di sini. Iya, buka.
Coba bisa terlihat di layar masing-masing. Belum ya? Masuk kopi ya, oke. Mohon bersabar, kita akan pindahkan ke laptop yang lain filenya. Satu menit. Iya, beda. Bisa. Oke. Itu bisa pembagian kelas untuk game industri sudah bisa dilihat di layar masing-masing. Untuk kelas kita bagi 4 kelas. Untuk KI1 sementara ada 27 orang dengan wali kelas atas nama Fasya Imanullah. Fasya Imanullah. Nama-namanya saya tidak akan bacakan satu persatu, nanti akan ditampilkan di grup. Kemudian untuk kelas KI2 27 orang juga dengan wali kelasnya Ibu Sri Wahyuni, lebih dikenal dengan panggilan Ibu Ayu. Kemudian untuk kelas 10 KI3 27 orang dengan wali kelas Bapak Yusa. Bapak Yusa, panggilannya Bapak Yusa. Kemudian untuk kelas 10 KI4 sementara ada 26 orang dengan wali kelas Ibu Nurbaiti. Jadi daftar ini saya akan kirimkan di grup. Jika ada ketidaksesuaian mohon dilaporkan segera. Demikian untuk pembagian kelas jurusan Kimia Industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, hari ini sudah begitu capek
mengikuti kegiatan PLS ini. Jadi hari ini saya sampaikan jurusan teknik mekatronika. Jadi jurusan teknik mekatronika untuk sementara ini ada 2 kelas. Jadi ini belum diurut deh ya. Jadi nanti absensinya itu mulai abjad atau nomor huruf A sampai diurut. Tapi ini masih teracak. Nanti saya tidak baca satu-satu, ini nanti akan dikirim ke grup masing-masing atau ke grup TM. Ketika nanti coba bisa dilihat di layar, kalau misalnya memang ada yang belum terakomodir namanya di situ, bisa menghubungi panitia penerimaan siswa baru selama ini, supaya nanti bisa ini. Jadi jangan dikirim ke yang lain, langsung ke pusat penerimaan. Dulu Pak Sahar ada ya khusus yang nomor yang. Ya, jadi dihubungi panitia ya, panitia yang menghubungi ke jurusan masing-masing. Mungkin ini karena ada saya lihat ini yang tadinya memilih kimia industri, tapi mungkin seiring dengan perkembangan informasi sehingga memilih teknik mekatronika. Jadi nanti kalau misalnya memang ada yang dari KI atau dari PM mau misalnya pindah ke jurusan teknik mekatronika, itu masih ada kesempatan nanti. Begitu pula dari yang memilih teknik mekatronika kemudian mau pindah ke KI atau PM, masih ada kesempatan. Jadi untuk sementara ya seperti ini pembagian kelas untuk teknik mekatronika. Mungkin ada yang belum terakomodir namanya, ya silahkan menghubungi panitia. Itu yang menjadi harapan kami atau harapan saya sebagai Ketua Prodi Mekatronika. Begitu Pak. Ya. Untuk hari ini dengan berbagai kegiatan atau acara yang kita sudah lewati, kegiatan PLS ini untuk hari ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, jadi waktu sudah sholat ya, jadi silahkan bisa istirahat dan menutup kegiatan ini. Jadi kegiatan ini untuk hari ini kita selesaikan sampai hari ini, sampai detik ini. Atau ada yang, ya, nggak usah, oke. Baik, jadi kegiatan ini kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.